Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat shalom. Di pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena cinta dan kasih-Nya kita boleh dipertemukan kembali lagi di ruangan ini untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Berkat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami semua yang ada sampai saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi kami mengaku bahwa semuanya ini kami kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa dari surga dan kekal dan sampai kekal. Terima kasih buat saat yang indah ini Tuhan adakan bagi kami, sehingga kami jemaat-Mu Tuhan, anak-anak berada di hari ini Tuhan dalam ruangan ini untuk datang menaikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa, memang mempersembahkan setiap pujian kami kepada-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau yang layak kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Itu Tuhan, biarlah setiap kami yang hadir di saat ini, kami semua dikuduskan oleh kuasa dan ya Tuhan. Engkau melayakkan kami semua ya Bapa, sehingga setiap kami yang hadir membawa hidup kami, puji-pujian dan penyembahan kami kepadamu, semuanya itu menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak punya apa-apa selain hati kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap kami yang hadir di hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sebab kami percaya kami yang ada di saat ini Tuhan juga sudah hadir bersama-sama dengan kami untuk melawat dan memberkati kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami menserahkan seluruh ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai selesainya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam ibadah ini hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang kami mau tinggikan dan kami puji. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengalihkan perhatian kami dari ibadah ini Tuhan, yang membawa alam pikiran kami jauh dari ibadah hadirat-Mu Tuhan, kami bersatu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus ambil alih hidup kami dan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai selesainya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Urapi dan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan di ibadah ini Tuhan. Engkau pakai mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biar lewat pelayanan mereka jadi berkat bagi kami, membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan Yesus yang kami puji dan kami tinggikan. Inilah doa dan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami habiskan ibadah raya kami di pagi ini. Haleluya, amin. Dengan penuh kasih saya berdoa untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saat indah adalah saat kami berhadapan dengan Yesus. Terima kasih Tuhan.
mendengarkan kesaksian dari gereja anak. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari gereja anak. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Segala keadaan
dan cinta-Mu kami ada saat ini. Karena itu Tuhan, tidak ada kata yang lebih indah dan lebih baik kami mau sampaikan kepada-Mu selain kami berterima kasih dan bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Sekali lagi Tuhan, kalau kami ada saat ini, itu karena cinta dan kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami tengah ada di hadapan hadirat-Mu. Kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan. Terima setiap pujian dan sembah kami kepada-Mu sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Menyenangkan hati Tuhan, tapi juga mendatangkan berkat bagi kami semua di tengah-tengah kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong dan mengurapi kami, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar menolong kami, memberkati kami, menguatkan kami, menasihati kami, bahkan menegur setiap kesalahan kami, sehingga hidup ini dari hari ke hari terus dibaharui oleh Tuhan, sehingga kami boleh menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kami boleh hidup benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama Tuhan. Kami tidak izinkan ada kuasa kegelapan, roh jahat yang mau mengganggu konsentrasi kami untuk dengar kebenaran firman Allah. Kami sepakat tolak hadir dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara pada kami semua. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji namanya Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan lagi. Kalau Tuhan izinkan kita ada lagi di akhir bulan Maret, ya. Haleluya. Kita akan hari-hari ini kita sedang mempersiapkan hari Paskah, ya, di mana kemenangan Kristus. Namun sebelumnya kita harus melewati Jumat Agung. Karena itu persiapkan diri saudara. Pada hari Jumat kita akan mengadakan perjamuan kudus Jumat Agung. Haleluya. Jadi pada hari Jumat kita akan beribadah merayakan hari Jumat Agung, ya. Dan di dalam ibadah Jumat Agung itulah kita akan mengadakan lagi perjamuan kudus untuk memperingati hari-hari di mana Tuhan Yesus mengalami penderitaan, bukan karena salahnya, tapi karena salah kita manusia. Amin saudara. Bilang kiri kanan, karena salahnya Anda. Haleluya. Dia mati karena salahnya orang. Haleluya. Ya. Dia menderita karena salahnya orang. Tapi dengar baik. Dia mau supaya saudara dan saya tidak menderita. Amin. Makanya Alkitab berkata, derita mula yang dia tanggung. Penderitaan mula yang dia tanggung. Kesengsaraan mula yang dia tanggung. Dosa mula yang dia tanggung. Haleluya. Ya, itu kita bersyukur bangga punya Tuhan, punya Allah seperti Dia. Amin, saudara. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya hari ini akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu mengalahkan siasat iblis. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan Yesus telah memberikan contoh bagaimana Tuhan Yesus mampu mengalahkan siasat iblis. Ya, saya berdoa supaya kita juga manusia bisa mengalahkan siasat iblis. Sebab kalau kita tidak bisa mengalahkan siasat iblis, maka dapat dipastikan saudara dan saya terbawa pada pengaruhnya iblis. Haleluya. Jadi khotbah pada hari ini bukan khotbah transaksional. Kita bikin ini, Tuhan kasih itu. Haleluya. Mungkin selama ini kalau saudara dengar firman Tuhan, kita begini dapat itu. Kita berbuat begini, Tuhan tolong ini. Tapi hari ini mari kita mau belajar
bagaimana mengalahkan siasat iblis. Haleluya. Bilang kiri kanan, kalahkanlah siasat iblis. Haleluya. Saudara, saya mau beritahu buat saudara, ya, sebelum kita baca firman Tuhan, bahwa iblis bisa pakai apa saja. Ingat siasat itu, atau dalam bahasa keren Alkitab bilang tipu muslihat iblis. Kalau saudara dan saya tidak tahu, maka dipastikan kita bisa terbawa. Dan iblis bisa pakai apa saja untuk saudara dan saya jatuh. Untuk saudara dan saya jauh dari Tuhan. Untuk saudara dan saya hancur-hancuran, berantakan dalam keluarga, rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan, apa saja. Tujuannya iblis cuma satu, yaitu supaya anak-anak Tuhan hancur. Tujuannya cuma itu. Dia bisa pakai dengan cara apa? Anda kecewa. Kecewa, iblis bisa pakai saudara dan saya hancur. Putus asa, iblis bisa pakai saudara jauh dari Tuhan. Apa saja, namanya siasat. Haleluya. Pergumulan yang berat, pergumulan yang tidak putus-putus, beban yang berat bisa dipakai iblis untuk menghancurkan saudara dan saya. Amin. Karena itu, dengar, saya mau beritahu, kita harus bisa kalahkan siasatnya. Amin. Bahkan dengar, saya mau beritahu, iblis bisa pakai suamimu untuk menghancurkan engkau. Hai istri-istri, dengan istri-istri, Anda bisa benci suamimu dan Anda hancur, karena iblis punya tujuan untuk menghancurkan kita. Amin. Apa saja, dengar, saya mau beritahu, apa saja iblis bisa pakai dengan segala strategi dan siasatnya untuk menghancurkan kita. Karena itu, dalam pembacaan firman Tuhan kita ini, kita akan lihat bagaimana kita bisa kalahkan iblis. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 10. Haleluya. Saudara mau kalahkan siasat iblis? Amin. Bahkan iblis bisa pakai Anda malam minggu tidur terlambat, supaya waktu hari Minggu masuk gereja Anda mengantuk. Iblis bisa pakai itu. Dengar firman Tuhan. Haleluya. Tapi hari ini yang datang tidak ada yang tidur lat tadi malam. Amin. Amin. Ada yang tidur sampai jam 2, jam 3. Haleluya. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Ya, lihat firman Tuhan berkata begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan sampai Anda ditelannya. Ya. Lanjut. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tidak ada beda orang Amerika dengan orang yang ada di Sorong. Sama-sama punya pergumulan yang sama. Dan dengar baik, itu bisa dipakai iblis untuk menghancurkan kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini yang saya ingin beritahu buat kita. Karena iblis bisa memakai apa saja
untuk menghancurkan saudara dan saya. Sehingga kita bisa jauh dari Tuhan. Dan kalau sudah jauh dari Tuhan, resikonya rumah tangga kita akan kehilangan kebahagiaan dan sukacita. Kalau kita jauh dari Tuhan, resikonya dalam pekerjaan, karir, bisnis kita akan berpengaruh. Dan memang itu tujuan iblis untuk menggagalkan orang-orang pilihan Tuhan. Ingat, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau Tuhan Yesus yang datang dalam hidupmu, keluargamu, bisnismu, rumah tanggamu, keluargamu, dengar, dia datang membawa kelimpahan. Itu janji firman Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai, dan saya mau kasih tahu, jangan mentang-mentang kita rajin masuk gereja, jangan mentang-mentang kita sudah pelayan, lalu berpikir bahwa kita selalu menang. No. Kalau ditinjau dari umurmu sekarang berapa? Dibanding dengan umurnya iblis. Iblis berapa umurnya? Ada yang tahu iblis umur berapa? Waktu Tuhan lemparkan Lucifer, jadi diperkirakan iblis itu sudah kurang lebih hampir 4.000 tahun. Kok umur berapa? Kasihan. Dari segi pengalaman jauh kita. Ya, jauh. Nggak ada apa-apanya pengalaman kita. Anda belajar model apa, makanya dibilang hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Siasatnya itu pintar. Dia bisa pakai anak-anakmu, dengar orang tua. Iblis bisa pakai anak-anakmu. Dan dengar anak-anak. Iblis bisa pakai orang tuamu. Dan orang anak, kenapa saya dapat bapak model begini? Bapak tidak pernah sayang mama. Tiap kali di matanya dia lihat bapaknya pukul mamanya. Dan akhirnya anak itu kecewa. Anak itu bilang, kenapa begini? Pelariannya bisa lari ke narkoba. Karena kecewa. Haleluya. Jadi iblis bisa pakai apa saja. Makanya siasat iblis harus kita bisa kalahkan. Amin. Bilang kiri kanan, harus kalahkan siasat iblis. Bahkan dengar bapak-bapak, iblis bisa pakai istrimu. Dan engkau bisa berpaling. Haleluya. Dunia adalah medan peperangan rohani, di mana musuh selalu apa? Mengintai. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, musuh atau iblis tidak pernah tinggal diam. Ayat pertama berkata, dia berkeliling dunia mencari apa? Orang yang dapat dia telan. Jadi Anda jangan santai-santai. Kadang kita kan santai-santai. Dengar baik, iblis tidak santai-santai. Anda mungkin santai-santai, apalagi kalau terima berkat, apalagi kalau berhasil, usahanya lancar. Kita seringkali kan terlena karena keberhasilan kita. Tapi dengar, saya mau beritahu, iblis tidak pernah terlena atas keberhasilan dia. Dihancurkan rumah tangga, dihancurkan usaha, dihancurkan pekerjaan, dihancurkan karir. Dia tidak santai-santai. Alkitab berkata, dia terus mengelilingi dunia. Jadi kalau semangatnya, semangat Anda dengan semangat dia, tinggi semangat mana? Tinggi semangat mana? Semangat dia. Haleluya. Anda gereja, mungkin 1 tahun bisa dihitung berapa kali gereja. Tapi dia, sebelum Anda datang, dia sudah di sini. Bahaya. Dia, setingkat di atasnya Tuhan. Tuhan bilang gini, penjaga Israel tidak pernah Tuhan tidak pernah tidur. Iblis tidur enggak? Mirip itu. Pak Martin masih tidur, ngorok. Iblis tidur enggak? Tidak.
Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita mau kalahkan siasat iblis. Musuhnya bukan darah dan daging yang kelihatan, namun iblis sebagai penguasa. Dia musuh kita, saudara, bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Alkitab berkata, lawan kita bukanlah melawan darah dan daging. Amin. Tapi penguasa-penguasa darah yang tidak kelihatan, tapi dia bergerak di bawah kesadaran kita. Makanya kita dengar rumah tangga hancur. Dulu kalau pimpin pujian, waduh, bayangkan. Saya kalau lihat video, lihat Facebook masa-masa lalu, wah ada seorang pemimpin pujian di kita, seorang wanita pimpin pujian luar biasa. Dia bisa gerakan kita sampai kita keliling-keliling. Sekarang di mana? Itu pekerjaan iblis. Haleluya. Ada teman saya juga begitu hebat dia, saudara. Tapi pada akhirnya, nah itu yang disebut dengan siasat iblis. Dan iblis, sekali lagi saya mau beritahu, bisa pakai apa saja untuk menghancurkan dan mengalahkan kita. Untuk tidak dikalahkan oleh tipu muslihat iblis, kita perlu memiliki sikap yang benar. Jadi ada sikap, 3 sikap yang benar yang saya ingin bagikan bagi saudara, supaya kita bisa tidak kalah dari iblis. Amin. Bilang kiri kanan, Anda harus menang dari iblis. Harus menang dari iblis. Haleluya. Sebab kalau kalah hancur kita, saudara. Tadi saya katakan dalam pendahuluan saya, ketika kita kecewa, iblis bisa pakai kekecewaan untuk menghancurkan hubungan kita. Saya bisa rusak hubungan saya dengan Pak Kastanya hanya dengan karena kata kecewa. Jadi hati-hati, iblis bisa pakai kondisi-kondisi, situasi, keadaan untuk menghancurkan kita. Bisa saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sikap yang benar. Sikap apa itu? Yang pertama, perhatikan. Sikap yang pertama yang harus ada dalam hidup kita, ya. Itu ada pada ayatnya yang kalau saudara perhatikan dari pembacaan firman Tuhan kita, ya. Ayat 8. Ya, ini. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Poin pertama, harus kita mewaspadai ancaman iblis. Maksud saya supaya kita jangan terlena, jangan kita tidak berjaga-jaga. Alkitab bilang sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa kita harus sadar dan berjaga-jaga? Jangan terlena dengan keadaan, jangan terlena dengan keberhasilan, jangan terlena dengan kenyamanan. Tapi harus sadar dan berjaga-jagalah. Jadi yang pertama, sikap yang benar untuk kita bisa mengalahkan siasat iblis. Mari jadi orang yang sadar dan berjaga-jaga. Amin. Atas ancaman iblis. Haleluya. Bilang kiri kanan, sadar. 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 Haleluya. Harus sadar. Kita ini kadang-kadang keasikan dengan pekerjaan, keasikan dengan kesibukan, keasikan dengan kita sudah tidak tahu, kita tidak sadar bahwa iblis ini dia berjalan seperti singa. Lihat, sudah lihat singa punya muka itu. Di depan kita ada singa perempuan dan singa laki-laki.
Jadi ada singa perempuan, ada singa laki-laki. Jadi iblis itu bisa pakai istri singa perempuan. Iblis bisa pakai laki-laki singa laki-laki. Saya pernah dengar ada bilang, saya tanya bagaimana ibu, aduh dia macam singa saja. Haleluya. Ada bapak bilang istri itu dia macam singa saja. Berhenti berteriak Pak Pendeta. Haleluya. Cuman saya belum dengar ada istri bilang saya suami macam singa. Belum ada saya dengar itu. Ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, karena iblis itu bagaikan kata firman Tuhan, dia berjalan seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya sikap yang benar untuk kita bisa kalahkan siasat iblis, dengar baik. Kita harus selalu waspada. Kita harus selalu berjaga-jaga. Harus sadar, jangan tidur terus. Haleluya. Jangan tidur saja. Bagaimana Pak berjaga-jaga? Banyak berdoa, banyak ibadah. Amin. Caranya berjaga-jaga itu banyak berdoa, banyak ibadah, banyak bersekutu, banyak dengar firman Tuhan. Ini 4 cara adalah bagian di mana kita berjaga-jaga, sadar. Jadi kalau ada ibadah itu harus berusaha, pokoknya ibadah. Dengar ada ibadah, lihat ada jadwal ibadah, hari Minggu ibadah. Itu bagian daripada saudara dan saya waspada atas ancaman. Karena kalau dari segi pengalaman, dari segi teknik, dari segi apa lagi, saudara dan saya, kita kalah jauh. Haleluya. Kalah jauh. Tapi dengan kita waspada, dengan kita berjaga-jaga dan sadar. Tadi saya bilang, yang pertama doa. Bangun pagi doa, pergi kerja doa. Apalagi saudara yang kerja di Tamrau, hati-hati, banyak doa. Haleluya. Jangan sampai Anda ke Tamrau tiba-tiba pohon tumbang di depan, Anda berhenti. Anda mau lari di mana? Dosa di belakang. Itu kan siasat. Haleluya, hati-hati. Karena Anda punya keinginan mau kerja di Tamrau toh. Ini doa. Haleluya. Terus rajin ibadah. Kalau Anda dapat hari Minggu di Tamrau, saya mau kasih tahu, cari gereja ibadah. Nggak usah lihat merek. Kalau nggak ada GBI, cari namanya gereja ibadah. Mau mengantukkan dengan cara pokoknya ibadah. Haleluya. Jangan cuma gara-gara ceklok 100.000 Anda tidak ibadah. Yang penting saya 2 minggu sinilah. Nanti ibadah pulang sore baru saya ibadah. 2 minggu, 3 minggu di sana cuma gara-gara itu terus tidak ibadah, salah. Itu artinya Anda mulai tidak waspada. Haleluya. Jadi sikap yang pertama waspada. Anak-anak muda dengar baik. Anda juga anak muda harus waspada. Karena banyak singa-singa betina berkeliaran. Yang bisa merusak Anda anak-anak muda. Ingat Anda. Haleluya. Kalau sudah ada di Manokwari jangan jadi disorong lagi. Kalau sudah disorong jangan lari Manokwari, cari sana sini, cari sana sini. Haleluya. Umurmu sudah cepat-cepat bilang, papi saya sudah mau menikah. Jangan sampai Anda umur 60 tahun, anak baru 5 tahun. Itu penderitaan buat anakmu. Kasihan. Syukur kalau kau umur panjang. Tapi kalau umur pendek, umur di tangan Tuhan. Haleluya.
Jadi yang pertama, sikap yang pertama, mewaspadai ancaman. Kenapa kita harus waspadai ancaman si iblis? Karena dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari. Dia cari. Haleluya. Dan sekali lagi saya katakan, dia bisa pakai apa saja. Makanya dalam Efesus bilang begini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan kasih celah sedikit pun. Jangan karena Anda sakit hati kepada istrimu, itu celah yang Anda buka. Iblis masuk ke sana. Haleluya. Makanya kita harus banyak belajar seperti teman kita, seorang majelis di tempat ini, Pak Thomas. Nah, Pak Thomas luar biasa. Saya mau belajar dari dia. Bayangkan, bukan dia belajar dari saya, tapi saya belajar dari bagaimana dia bertahan dalam perjuangan. Yang Tuhan cari, dengar baik, orang-orang yang punya defense yang kuat. Tapi kalau saya lihat nih muka-muka yang ada ini, muka-muka pertahanannya lemah. Tuhan tidak cari orang yang jago berperang. Dengar baik. Yang Tuhan cari orang yang punya pertahanan yang kuat. Haleluya. Ada orang jago berperang tapi pertahanannya lemah. Kalah juga. Iblis digambarkan seperti singa yang mengaum. Wow. Ini bukan Fortune, bukan Hilux yang dimodifikasi lalu bunyinya. Saya buka TikTok, Hilux dibikin modifikasi baru dia pakai suara. Saya bilang, aduh, bukan seperti itu. Mencari celah, bayangkan, mencari celah. Jadi bukan mencari pintu terbuka, bukan. Kalau pintu terbuka ya, ini mencari celah-celah sedikit saja. Dia masuk. Untuk menjatuhkan orang percaya yang lengah. Ingat, orang percaya yang lengah. Haleluya. Cara meningkatkan kewaspadaan adalah dimulai dengan penguasaan diri dan kesadaran akan kenyataan bahwa peperangan rohani. Jadi kita harus betul-betul tahu kita ini bukan hidup santai-santai, saudara. Tadi saya bilang kita ini bukan santai-santai. Ingat, iblis nggak santai dia. Kita ini yang seringkali santai. Ya. Cari Tuhan santai. Ya. Mungkin Anda cocok saya kirim ke Iran. Supaya Anda tidak santai-santai cari Tuhan. Aja tak tahu ini serius. Biasanya orang, coba sekali-sekali Anda jalan ke Iran sana, saya pastikan Anda tidak akan santai-santai cari Tuhan. Karena bom kiri kanan. Haleluya. Kita nggak bisa, saudara. Yang lengah. Jadi jangan memberi celah atau kesempatan kepada Yesus melalui kompromi. Kompromi itu tidak boleh kita secelah. Itu celah. Ya. Ketidaksadaran dalam pencobaan. Nah, itu penting. Haleluya. Nah, ini iblis bicara. Haleluya. Supaya kita terganggu konsentrasi kita. Tapi yang penting Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sikap kita yang pertama yang saya ingin bagikan, mari kita waspada terhadap ancaman daripada si iblis, supaya saudara dan saya bisa menang apapun persoalan kita. Haleluya. Amin. Saya tahu kita punya persoalan, punya pergumulan, punya masalah. Itu bisa dipakai iblis, saudara. Pendek kata saya mau beritahu, apa saja yang kita hadapi dalam pergumulan, itu bisa dipakai iblis untuk menghancurkan
dan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ingat rencana Tuhan buat saudara dan saya, masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau akan naik dan bukan turun. Berkatnya berlimpah dalam hidup saudara dan saya. Sehat bukan sakit. Karena salib bicara pertukaran. Haleluya. Semua yang sial sudah di-cross melalui kematian Yesus. Itu rancangan Tuhan buat kita. Tapi iblis, dia berusaha untuk menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Makanya kita harus ngerti ini. Haleluya. Jadi sikap pertama, harus kita waspadai ancaman iblis itu. Amin. Bilang kiri kanan, waspadai ancaman iblis. Waspadai. Haleluya. Sikap yang kedua dari kebenaran firman Tuhan itu ada pada ayat. Kita lihat sikap kedua. Ayat 9 bilang apa di sana? Kalau saudara perhatikan ayat 9 dari Petrus pasal 5. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Perhatikan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Yang kedua, saya mau kasih poin, kita harus pakai otoritas ilahi untuk bisa mengalahkan dia. Bukan kepintaranmu, bukan kehebatanmu, bukan hartamu yang banyak bisa mengalahkan iblis. Yang bisa mengalahkan iblis pakai otoritas Allah, iman. Amin. Pengalaman kita tidak akan mampu mengalahkan dia. Saya mau kasih tahu, jauh kita perbandingannya. Tapi kita bisa kita bisa berhasil, kita bisa kalahkan iblis dengan apa? Otoritas iman, otoritas ilahi. Amin. Haleluya. Pakai iman, saudara. Alkitab dengan jelas berkata, ayat 9, lawanlah dia dengan iman, lawan dia. Haleluya. Jadi bapak-bapak, kalau ada ujian, lawan. Ya, jangan, kita harus pakai caranya cerita tentang dalam Alkitab. Harus lawan. Salah satu contoh yang melawan ketika iblis mau menghancurkan yaitu Yusuf. Om Ucu. Ada nama Yusuf sini? Puji Tuhan tidak ada nama Yusuf. Yusuf waktu diuji oleh Tante Poti. Tante Poti rayu dia. Segala cara. Bayangkan, sampai terakhir Tante Poti pakai cara menggunakan baju transparan. Macam baju Pak Yuli tertawa. Terakhir. Dan dia berjalan di depan Yusuf. Dengan mengelengkak-lengkok. Jalan seperti seorang. Kakinya kan silang-silang begitu kalau. Jalan seperti. Dan perempuan-perempuan Mesir, Om Pria ini sudah ke Mesir, lihat bagaimana perempuan-perempuan Mesir. Jadi dia jalan sambil dia goyang, ada namanya tarian perut. Itu difoto oleh Pak Eli, ketua. Masih disimpan itu. Buang! Jangan disimpan itu. Nanti saya cek lagi di file itu handphone yang sampai masih disimpan. Tarian perut di Mesir itu. Itu makanya syukur-syukur kita pergi ke Mesir duluan baru ke Tanah Suci.
Ada orang yang pergi tanah suci itu baru pulang lewat Mesir. Saya bilang hancur itu. Harusnya dunia ke surga, bukan surga ke dunia. Itu. Tapi Yusuf tidak. Yusuf defense-nya bagus. Pertahanannya bagus. Itu Yusuf di dalam Alkitab. Yusuf dalam cerita. Tapi Yusuf sekarang hati-hati. Haleluya. Dia ini hati-hati. Tapi kita bisa menang kalau kita pakai otoritas iman. Jangan pakai kepandaian kita. Jangan pakai pengalaman kita. Kalah jauh, Pak. Bu, kalah jauh. Ibu-ibu tolong, anak-anak muda, jangan pakai kehebatan pengalaman kita. Jangan. Kita harus pakai otoritas iman. Amin. Haleluya. Pakai otoritas iman. Begitu lihat dalam nama Yesus, ku perintahkan keluar. Begitu. Jangan, saudara, hati-hati saudara ya. Jangan sampai kita mau pakai cara kita, saya mau kasih tahu kita pasti kalah. Tapi kalau kita pakai cara Tuhan, otoritas iman, jelas sekali Alkitab bilang saudara, lawanlah ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi untuk lawan dia dibutuhkan iman yang teguh. Nah, iman yang teguh itu adalah iman yang tidak mudah goyah. Iman yang tidak gampang mundur. Iman yang teguh itu iman yang kokoh. Dan untuk mendapatkan iman yang seperti ini, dengar baik. Kembali saya mau beritahu. Untuk mendapatkan iman yang seperti ini, dengar. Kita harus perbanyak pengetahuan tentang kebenaran firman Allah. Untuk bisa banyak pengetahuan tentang kebenaran, kembali lagi saya katakan, kita harus rajin-rajin baca firman, rajin-rajin beribadah. Haleluya. Amin. Rajin-rajin ibadah. Sekarang sudah dipermudah, ada YouTube, rajin-rajin dengar. Ya, saya saja begini, saya buka YouTube cari pengetahuan tambah. Separuh hidup saya sudah baca firman, belajar firman, separuh hidup. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk baca firman. Dengar firman. Kalau malas baca, dengar. Kayaknya Tuhan tahu bahwa kita ini manusia pemalas baca. Coba lihat kiri kanan tuh, rajin baca atau malas baca? Malas baca. Makanya Alkitab bilang dalam Roma, di Roma bilang apa? Roma berapa? Roma 10 ayat. Coba Thomas baca. Iman timbul dari pendengaran. Saya juga, kenapa tidak ditulis iman timbul dari baca? Rupanya Tuhan sudah tahu bahwa manusia di akhir zaman malas baca. Makanya dia bilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi untuk kita bisa memiliki iman yang teguh. Dan kalau sudah punya iman yang teguh, kita dapat otoritas dan kita bisa mengalahkan iblis. Harus dengar firman Tuhan banyak-banyak. Dengar firman Tuhan. Ini saya heran. Manusia akhir zaman so malas baca, malas dengar lagi. Aneh. Haleluya. Kalau so malas baca, tolong rajinlah dengar. Karena iman kita akan timbul manakala saudara dan saya rajin-rajin dengar firman Tuhan. Di mana kita rajin dengar firman Tuhan? Ya sudah pasti dalam ibadah-ibadah. Makanya dalam
Yakobus bilang begini, jangan kamu meninggalkan pertemuan ibadah. Haleluya. Relevansinya, jangan kamu meninggalkan pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga mereka jatuh dalam pelbagai pencobaan. Jadi dengar baik Bapak Ibu, untuk kita punya untuk mengalahkan iblis, siasat iblis, harus pakai otoritas iman. Dan otoritas iman ini kita bisa dapat dengan iman yang teguh. Iman yang teguh ini kita bisa dapat ketika kita banyak dengar firman Kristus. Haleluya. Haleluya. Perhatikan, melawan iblis tidak dilakukan dengan kekuatan mental semata, melainkan dengan iman yang teguh kepada Kristus. Iman adalah perisai yang memadamkan panah api sejahat dan dasar untuk berdiri tegak di tengah serangan. Ketika ada serangan, ketika iblis mulai bergerak, kita bisa padamkan segala api sejahat karena iman. Jadi iman itu bagaikan perisai. Haleluya. Kita tidak berjuang sendirian, saudara-saudara. Ya. Hampir semua saudara-saudara di Alkitab bilang bahwa semua saudara-saudara seiman dunia itu punya penderitaan yang sama, punya pergumulan yang sama. Jadi bukan Anda sendiri yang mengalami hal itu. Semua mengalami hal yang sama. Karena itu jangan Anda bilang gini, kenapa dia enak-enak, saya ini punya masalah enggak habis-habis. Tidak, saudara. Ya. Makanya saya mau ajar saudara, kalau saudara punya pergumulan, punya persoalan, punya masalah, Anda harus cari Tuhan, jangan cari manusia. Kita ini seringkali punya masalah, persoalan, Tuhan cari manusia, salah. Makanya Anda tidak pernah lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau ada persoalan, cari Tuhan sampai Anda menemukan Tuhan. Itu yang benar. Kita ada masalah, bukan cari Tuhan, cari manusia. Yang duluan kita pikir manusia. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya punya pengalaman kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saya punya pergumulan berat. Seorang hamba Tuhan setiap bulan saya harus mengeluarkan uang 20 juta lebih tiap bulan, karena memang itu salah saya juga. Bayangkan seorang hamba Tuhan, bukan seorang pegawai, bukan pengusaha apa. Saya harus selama 3 tahun lebih, kurang lebih 3 tahun, setiap bulan saya harus keluar, saya harus membayar 20 juta lebih. Saya bilang, Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Keputusan yang saya ambil memang itu berani. Tapi menurut saya, kayaknya suka kelewatan. Dengar, saya bisa datang ke orang. Saya bisa datangi orang untuk bantu saya. 20 juta lebih 1 bulan. Tapi saya tidak datang sama orang yang menurut saya, kalau saya cari orang, saya akan salah. Karena akan tambah masalah. Saya cari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bulan ini. Habis itu berdoa lagi, cari Tuhan. Saya cuma berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, ini pergumulan saya. Saya tidak cari manusia. Sebenarnya bisa saya cari manusia. Saya bisa cari orang untuk tolong pergumulan saya. Tapi saya cari Tuhan. 3 tahun lebih, bayar 20 juta lebih. Tuhan tolong saya. Waktu itu kalau saya cari orang, bisa, tapi tambah masalah saya. Baru, ini bukan datang baru bilang,
tolong ya, bulan ini belum ada, bisakah bulan depan? Dia bilang tidak, tanggal 15 harus. Kalau tidak, yang khotbah di atas. Saya tidak percaya pendeta khotbah di atas baru tunda-tunda. Saya bergumul Tuhan, dan puji Tuhan 3 tahun Tuhan tolong saya. Amin saudara. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan pasti akan temukan kita. Makanya cari Tuhan sampai dapat Tuhan. Haleluya. Bergumul tuh begitu. Jangan kita bergumul pikirnya manusia. Saya waktu itu bisa datang sama Pak Adi. Pak Adi waktu itu ya keras. Haleluya. Bisa saja Pak Adi, saya datang Pak Adi. Tapi saya bisa datang sama orang-orang yang menurut saya bisa bantu saya. Tapi tidak satu pun saya datang. Karena saya tahu Tuhan bisa tolong saya. Amin. Jadi kalau bergumul cari Tuhan sampai Anda ketemu Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Supaya Tuhan tolong. Kita ini tidak. Makanya yang kedua harus pakai otoritas iman. Pakai otoritas iman. Haleluya. Anda akan lihat kita akan dibawa oleh Tuhan untuk melihat hal-hal yang luar biasa itu, saudara. Amin. Jadi yang kedua, kita harus memakai otoritas iman. Jangan pakai kepintaran kita, kepandaian kita. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan keluarga. Jangan andalkan kakak, adik yang hebat. Jangan. Haleluya. Andalkan Tuhan. Pakai otoritas iman. Haleluya. Yang ketiga sekaligus yang terakhir. Ayat 10 dari pembacaan firman Tuhan kita. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Percayakah saudara bahwa kita sudah dipanggil oleh Kristus? Amin. Yang sudah dipanggil dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dengar baik, saya mau beritahu. Kalau dua sikap yang tadi saya katakan kita praktekkan dalam hidup ini, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Amin. Alkitab berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dan saya dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan, perhatikan, melengkapi kita. Jadi kalau kita ada yang kurang, Tuhan akan lengkapi. Amin. Haleluya. Meneguhkan. Dia pastikan saudara. Kemudian dia menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kalau saudara dan saya menderita tapi kita tidak pakai sikap tadi, iblis, dengar saya mau kasih tahu, iblis akan permainkan saudara dan saya, dan saudara bisa hancur-hancuran. Saya yakin. Tapi kalau saudara pakai sikap tadi, yang pertama, jelas sekali dikatakan kita harus waspada, berjaga-jaga, perhatikan, lihat. Yang kedua, kita pakai otoritas iman. Jangan harapkan siapa. Jangan andalkan siapa-siapa. Otoritas iman itu artinya saudara harap saja pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, mari terus berjuang. Janji Tuhan itu ya dan amin buat kita. Ya. Tekun dan terus berjuang. Dengar baik.
kalau kita tekun dan terus berjuang. Ini janji Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia, yang sudah memanggil saudara dan saya melalui Kristus dalam kemuliaan yang kekal. Dengar yang pertama, dia bilang dia akan lengkapi kita. Kalau ada yang kurang-kurang, Tuhan akan lengkapi. Amin. Yang berikut, dia akan meneguhkan kita. Dia teguhkan saudara dan saya dari keyakinan yang ada dalam hati saudara dan saya, sehingga kita tidak kehilangan kepercayaan padanya. Karena dia teguhkan, sehingga hatimu percaya Tuhan itu luar biasa. Kita ini kadang-kadang ngomong Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, tapi begitu ada masalah, tidak andalkan Tuhan, tidak cari Tuhan, cari manusia. Haleluya. Apapun masalah kita, dengar saya mau kasih tahu. Mungkin Anda bilang berat ini masalah. Masa Tuhan mau kasih tinggal kita? Amin. Coba Anda pikir baik-baik. Sebesar apapun masalah saudara dan saya, tidak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita. Cuman kitanya sudah hilang kepercayaan. Tidak ada jalan Tuhan. Tidak ada jalan. Bikin malu Tuhan, saudara. Bikin malu keyakinan kita, kepercayaan kita pada Tuhan. Pasti Tuhan kasih jalan. Tidak mungkin tidak. Saya pertaruhkan keyakinan saya pertaruhkan panggilan Tuhan terhadap diri saya. Kalau Tuhan tidak tolong saudara dan saya dalam persoalan dan masalah. Hanya kitanya ini yang sudah sepertinya, aduh, sudah ada masalah. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya kita tidak andalkan Tuhan. Kita mulai andalkan manusia. Kalau ada masalah, ini. Ada masalah, datang ke sini. Ada masalah, datang ke situ. Ada masalah, salah. Ada masalah, datang sama siapa? Sama Tuhan. Bilang kiri kanan, kalau ada masalah, datang sama Tuhan. Tuhan itu number one. Tuhan itu nomor satu. Kalau kita sudah datang sama Tuhan, saya percaya Dia akan kasih jalan keluar buat kita. Makanya yang ketiga, menekuni perjuangan. Amin, saudara. Penderitaan dan serangan musuh bersifat sementara. Namun anugerah Allah sifatnya kekal. Ingat itu. Penderitaan dan serangan musuh bersifat sementara. Bukan kau bilang, ini kalau begini habis sudah saya. Mati terkapar. Penderitaan itu sifatnya sementara. Serangan musuh itu sifatnya sementara. Dengar, tidak dapat mengalahkan anugerah Tuhan yang kekal. Haleluya. Tuhan sendiri yang akan memulihkan janjinya. Tuhan sendiri akan meneguhkan janjinya. Tuhan sendiri akan menguatkan. Tuhan sendiri akan mengokohkan umatnya yang tetap bertahan. Amin. Haleluya. Makanya saya catat terakhir, kemenangan diraih oleh mereka yang tidak menyerah di tengah jalan, tapi terus bersandar pada kuasanya. Kalau Anda menyerah di tengah jalan, Anda tidak akan melihat kemenangan. Justru masalah yang satu belum selesai, Anda buat masalah yang baru. Haleluya. Tapi kalau kita menekuni perjuangan, tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan memulihkan, maka kemenangan akan kita raih dengan luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Saya tidak tahu pergumulan saudara, beban, masalah, persoalan kita. Tapi dengar, saya mau beritahu. Mari kita mau kalahkan siasat iblis, supaya kita tidak hancur dalam kepengirian pada Tuhan. Yang pertama, kita harus waspada atas ancaman iblis. Yang kedua, kita harus pakai otoritas iman ilahi. Jangan pakai kehebatan kita. Jangan pakai pengalaman kita. Jangan pakai kepintaran manusia. Jangan pakai kekayaan, harta, kehebatan kita. Tapi pakai otoritas iman. Dan yang ketiga, kita mau menekuni perjuangan kita. Ingat, selama hidup, selama itu juga kita tetap berjuang. Atau ada di sini yang bilang, Pak Pendeta, saya stop berjuang. Ada yang mau stop berjuang?
Artinya kalau Anda stop berjuang, saya mau panggil berdoa baru. Haleluya. Selama hidup itu berarti kita berjuang terus. Amin. Dan orang yang bertahan dalam perjuangan, mereka lah yang akan melihat kemenangan lepas kemenangan. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian. Mari maju ke depan, musik singer maju ke depan, kita akan bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian meskipun Tuhan tidak menjawab doa, tapi tidak akan mengurangi kepercayaan kita pada Tuhan. Haleluya. Setelah kita duduk, berapa lama kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap
meteraikan firman Allah yang baru saja kami dengar saat ini Bapa. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami mencari Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih buat pelajaran firman Tuhan lagi kami kali ini, di mana supaya kami bisa mengalahkan semua siasat daripada iblis. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami, mampukan kami Roh Kudus untuk mencerna dan mengerti setiap kebenaran firman Allah. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan isi hati Tuhan, tapi hamba percaya melalui Roh-Mu yang kudus dapat menolong kami semua. Bukan saja kami mengerti, tapi Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami dapat mempraktekkan firman Allah dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi pemenang-pemenang dalam Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal hingga kekal. Dan sebentar kami akan memberikan korban syukur persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan menabur lagi di saat ini. Apapun bentuk persembahan yang akan dibawa oleh jemaat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka menikmati janji Tuhan, bahwasanya dengan memberi dengan penuh sukacita, mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur buat firman Tuhan, dan kami siap menabur lagi di siang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat siang hari ini dengan penuh kasih saya jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebab Tuhan boleh hadir dan melawat kami semua, sehingga kami percaya berkat Tuhan telah menjadi milik bagian kami semua. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan semua program kami, secara khusus program pelaksanaan Paskah kami untuk tahun 2026. Biar Tuhan tolong dan memberkati. Program pembangunan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan campur tangan, buat semua berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, jemaat Tuhan tidak sempat bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan tolong memberkati mereka sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini. Kami percaya setiap kami saat ini yang sudah hadir dalam segala pergumulan kami, Tuhan juga sudah buka jalan dan Tuhan sudah memberkati kami semua. Terima kasih Bapak.
Lalu sebentar kami akan kembali pulang, sertai perjalanan kami pulang, tibakan di rumah masing-masing dengan tidak satu apapun. Di sana nama Tuhan dipermuliakan. Sisa aktivitas kami di hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, kami ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan kekal dan sampai kekal. Ini doa kami. Kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sudah siap Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan saudara, pulang dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluarga Tuhan.